Awali tahun, isi kehidupan dengan tujuh. Isi hidup kita dengan tujuh. Tulis kesorangan. Isi hidup dengan tujuh. Saya kalau ceramah suruh nulis. Kenapa? Supaya tidak banyak ngobrol. Tulis. Satu, muhasabah, introspeksi diri, renungkan diri, introspeksi diri, muhasabah. Jangan tunggu orang nasihati kita, tapi kita yang nasihati diri. Jamaah. Oh, jamaah. Ini kan ceramah ya, tabligh apa ya? Ini bukan saya salut di masjid bikin spanduk begini tapi tidak ada foto saya. Ada di luar, tidak boleh ada foto makhluk hidup dalam masjid. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Quran boleh, Ka'bah boleh, tapi nama Allah Muhammad boleh, karena memang di surga ada. Kenapa ada Allah Muhammad? Karena memang di surga ada. Dan ada Quran, bagus. Jamaah. Tapi tidak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Yang pertama, waktu penaklukan Ka'bah Mekah, itu yang diambil benda-benda, patung-patung, termasuk gambar-gambar di sana. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Maaf ya Bu, tidak boleh melakukan dua hal di masjid. Tentu tangan dan bersiul. Ya tadi karena saking kandungnya. Jadi tidak boleh tepuk tangan di masjid sama bersiul. Makan boleh, tidur boleh. Yang tidak boleh tepuk tangan sama bersiul. Karena dua hal itu yang dilakukan orang kafir ketika Nabi dan sholat, digangguin dengan tepuk tangan dan bersiul. Sehingga ulama sependapat bahwa di masjid tidak boleh dilakukan dua hal ini. Oke? Ini mestinya bagus, masya Allah, luar biasa. Bangunnya bagus. Ini kalau saya cek tiap tahun juga bagus. Amin. Dan bagusnya mestinya ada pintu di depan. Itu sunahnya. Tempat pelarian imam. Kalau mencret lain. Lanjut. Bu. Yang dilakukan itu apa? Puasa. Doa. Puasa. Yang kelima, sedekah. Sedekah. Bu, sedekah itu penting sebagai tambahan. Masya Allah. Memang kalau saya ceramah anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Sama-sama kecilnya.
Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin kita tambah. Yang bisa ditambah sedekahnya. Sunnah-sunnah itu boleh ditambah. Pondasinya syahadat, tiangnya sholat, dirinya zakat, kadangnya puasa, kakaknya haji. Jadi kalau tidak sedekah, ibu mendapatkan rumah kosong. Mana perabotnya? Inilah sedekah-sedekah. Ya, senyum pun sedekah. Tapi jangan salah sedekah. Jemaah, kotak amal lewat senyum. Yang ke-6, silaturahmi. Bu, silaturahmi dalam ibadah di masjid. Tidak boleh orang tidak punya masjid. Harus punya masjid. Itu silaturahmi ibadah di masjid. Di masjid mana salat? Di masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Itu makanya. Saya sukanya salat di sana, imamnya bagus. Saya salat di sana pakai AC, bukan itu makanya. Di mana nanti mayat kita disolatin? Karena kalau kita udah mati nggak bisa pilih masjid. Kita pasti diangkat mayat kita di masjid dekat rumah. Maka sholat di masjid. Oke? Bu, tuh. Silaturahmi dalam ilmu majelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Orang yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Orang yang tidak punya guru setan lah gurunya. Kita punya guru, harus punya majelis. Oke? Karena majelis itu jalan ke surga. Majelis itu memberikan ketenangan. Majelis taklim. Majelis taklim. Lanjut. Yang ke-6. Bu, yang ke-7 ingat mati. Kita harus ingat mati. Kata Nabi 21 kali kita ingat mati saat malam. Loh, kok Nabi nyebutin 21? Ternyata 21 itu salah satunya adalah ingat mati terbaik adalah sholat. Kalau mau dipikir-pikir, sholat kita itu tetap 50. Awalnya 50, tetap 50. Coba-coba itu. Salat waktu berapa rakaat? 17. Salat tarawih 12. 12 tambah 17 29. Salat malam 11. 40. Salat duha 4. Salat awabin 6. Berapa kali? 17 yang wajib, 33 yang sunnah. Total 50. Oke? Oke. Jamaah. Lanjut. Ingat mati. Tapi tidak boleh minta mati. Kita harus hidup. Tapi hidup, tapi tetap ingat mati. Kita harus hidup ya. Tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh minta mati. Tidak boleh membahayakan jiwa. Makanya waktu COVID kita dilarang ke masjid berkumpul-kumpul, jangan sampai nanti membahayakan jiwa. Itu benar itu. La darar wa la dirara, jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain. Tidak boleh. Bu, jangan minta mati ya. Harus hidup ya. Sepanjang makin panjang umur makin bagus. Tapi dalam kebaikan. 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah. Makanya 10 tahun usia jujur. Coba lihat anak umur 1 sampai 10. Jujur itu. Gak ada urusan. Lewat-lewat aja bu. Juri. Siapa boleh ceramah di depan? Ada urusan. Itu jujur. 20 tahun
tahun usia amanah. Makanya anak-anak yang berusia 20 sudah bisa dikasih ada amanah. 10 tahun ke 20 sudah bisa punya kamar sendiri. Sudah bisa nikah. 30 usia cerdas. Sudah bisa menyelesaikan persoalan. 40 tahun usia tablik kepedulian. Dari pengungsi itu 50 tahun usia kemudahan urusan, semua urusan jadi mudah. 60 tahun usia kemuliaan, makanya Nabi wafat usia 63. Usia kemuliaan. 70, ada 70. Usia 70 menggugur dosa. Makanya orang yang umur 70 tidak dapat penyakitnya. Yang dosa. Sakit lututnya dosa jatuh. Dosa kejatuhan umur 70. 80 terdaftar sebagai penghuni surga. Amin. Dan tambah umur 80. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib umur 80 wafatnya. Jago kalau kita umur 80. Amin. 90 kalau 80 terdaftar penghuni surga. 90 terdaftar di buku Yasin. Haji kita orang 90. Makanya saya selalu MC tertua. Biasanya MC kan anak muda. Ini udah tua. Lanjut. Kita mulai ceramahnya. Ingat ya, ingat mati ya. Hilangkan aura kematian. Hilangkan aura kematian. Yang mana itu aura kematian? Tidak ada daerah hidup. Tidak ada daerah kerja. Itu namanya aura kematian. Makanya pada datang ziarah kubur cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah. Itu mendatangkan aura kematian. Kalau datang melayat, tahu nggak melayat? Melayat itu perpanjangan daripada melihat mayat. Melihat mayat. Kalau datang melayat, cuci muka. Kalau tidak cuci muka nanti, akhirnya saya sudah mau mati di sini. Tidak boleh begitu. Kata Nabi, persiapkan bekalmu. Bukan matinya, bukan kiamatnya, tapi bekalmu yang persiapkan. Oke? Kenapa? Hidup itu jauh lebih mulia. Sedekah dikala hidup dan sedekah dikala mati 1:1000. Bebek bersedekah dikala hidup, nyisain harta baru meninggal, disedekahin waktu mati. Aduh. Jamaah. Lanjut. Datang melayat cuci muka. Menyentuh jenazah berwudu. Ngangkat jenazah, menyentuh jenazah wudu. Memandikan jenazah disunatkan mandi. Tapi jangan di situ. Nanti pulang. Kalau itu mandi di situ namanya mandi bareng. Habis memandikan jenazah, pulang semua baju direndam. Kita mandi harus baju semua cuci semua. Disunatkan. Kenapa? Kita harus semangat hidup. 4 Nabi masih hidup. Nabi Idris diangkat ke langit, ke surga di beliau. Karena amalannya paling banyak. Tiap hari puasa, malam hari sholat. Itu Nabi Idris. Nabi Isa diangkat ke langit karena ada tugas untuk malam Dajjal nanti. Masih ada tugas kan? Terus Nabi Ilyas ketika mau dicabut nyawanya, beliau menangis. Kenapa? Mau dicabut nyawanya nangis? Karena saya masih mau ibadah. Kata Allah, jangan cabut nyawanya, karena dia masih mau ibadah. Itu. Sehingga Nabi Ilyas sampai sekarang masih hidup. Jadi kalau ada yang berkata, saya sudah capek sholat, insya Allah mati aku besok.
Tidak boleh orang mengeluh dengan ibadah. Tambah kepadanya. Semangat terus. Oke? Oke? Lanjut. Ada lagi nabi yang masih hidup, Nabi Khidir. Selama bertugas selama itu panjang umur. Makanya marbot itu panjang umurnya. Apalagi ketua. Ngurus agama Allah panjang umur. Ini saya umur saya sudah 50. Ibu 50. Kita seumuran. Saya 50 masih seperti kayak 5 tahun. Lah kita mulai ceramahnya. Lanjut. Kita lanjut kedua. Berkah. Bertambahnya kebaikan. Mau berkah? Mengerjakan bersama-sama berjamaah. Bersama-sama. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 51 kali. Betul, susah, gampang. Undang ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. Dua tidak. Yasinan. Kalau mau dikabulkan doanya, ada hajat, baca Yasin, Quran, ambil Yasin. 40 orang ibu-ibu kau panggil. Siapkan aja biasa 40. Kalau baca Yasin sendiri, namanya Yasin. Bareng-bareng Yasinan. Baca tahlil sendiri, tahlil. Bareng-bareng tahlilan. Kalau ada orang mati, baguskan akamkan Quran dulu orang matimu sebelum dikuburkan. Lama itu, nggak dikubur, gampang. Panggil jamaah 30 orang. Satu orang satu juz. Namanya hataman. Pakai Quran jadi doa. Salat itu dialog kita kepada Allah. Tapi ketika kita baca Quran, Allah yang berdialog sama kita. Tadi bagus. Saya asal tadi dengan dari baca Al-Quran diterjemahkan itu bagus. Supaya orang paham. Orang di Arab kalau salat nangis karena dia tahu artinya. Ibu juga nangis karena kelemahan. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi mau berkah, kerjasama, tolong menolong, silaturahmi, berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berjamaah coba satu. Mau berkah? Sama-sama. Jumat berkah. Jumat berkah itu bersama-sama bersedekah makanan. Berapa jumlahnya? 60 orang. 60 orang. Saya pernah belajar di pesantren itu. Sedekah makanan itu 40 hari doang pahalanya mengalir. Coba kalau ada sedekah makanan diminum lah kan? Diminum kan? Prasmanan. Diminum kan? Batal puasa saya. Diminum. Masuk dalam perut 40 hari. Jadi yang kita kasih makan orang sholat, orang ngaji, 40 hari dia ngaji kita dapat pahala. Itulah manfaat sedekah makanan. Makanya tidak boleh makan makanan haram. 40 hari makanan itu dalam perut kita. 40 hari doa kita tidak diijabah. Makanya jangan pernah masukkan satu tetes khamar. Bukan banyaknya, masuknya itu sudah najis. 40 hari doa kita tidak dijabah. Jamaah. Lagi 20 menit. Lanjut. Kemana sih ini?
Ini aja ya. Lanjut. Karena ini mesti harus bersih. Baru sholat maghrib. Lagi juga saya masih ada acara. Ada acara sholat maghrib berjamaah. Jadi mau izin setengah 6, izin pimpinan luar biasa, mantap. Acara ini sponsornya langsung pimpinannya, pimpinan Dewi Wanda. Wonder. Kan mulut saya mulut Bugis, mulut Makassar begitu, ikan jadi hitam. Lanjut. Mau berkah? Kerjasama, bareng-bareng, jangan sendiri, berjamaah. Makanan 2 orang bisa dimakan 4 orang, 3 orang, 4 orang, yang penting sama-sama makan. Makanan 10 orang bisa habis kalau 1 orang yang makan duluan, karena yang lainnya dibungkus. Jemaah, saya kita mulai ceramahnya. Mulai ya. Tulis syarat sedekah ada 5. Gak boleh macam-macam sedekah ini. Syarat sedekah ada 5. 1. Ikhlas. Tidak boleh dipaksa orang bersedekah. Jangan paksa. Ikhlas. 2. Yang terbaik. Kalau bersedekah, cari yang terbaik. Jangan diambil uang palsu atau uang potongan nggak laku dimasukin masjid, atau nyumbang baju yang sobek-sobek pada kancingnya. Di kota bencana alam siapa yang mau jahit di sini? Sedekah makanan kadaluarsa. Kau tidak sedekah, kau bunuh orang itu, kau racuni orang, habis itu mencret semua orang di penampungan. Sedekah yang terbaik, betul tidak? Sedekah yang enak, kayaknya enak banget tau. Manusia itu gimana? Siapa yang mengunci makanan didoakan malaikat. Makanya jangan pernah mencela makanan. Ayo, makan makanan orang dermawan itu obat. Makanya kalau di acara dikasih makan, dimakan. Ini obat ini. Acaranya cuma kue doang. Tahu nggak itu? Itu sedekahnya orang dermawan. Memakan makanan orang dermawan itu obat, kata Imam Syafi'i. Jamaah. Kalau makan makanan orang dermawan obat, berarti makan makanan orang pelit itu racun. Iya. Kalau kau makan makanan orang pelit, 1 tahun kau diomongin. Coba syarat sedekah ada berapa? 5. 1. 2. 4. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Ingat ya, sedekah itu betul-betul harus diatur. Makanya bagus kalau ada lembaga dikumpulkan di masjid, baru diatur dengan baik supaya tepat sasaran. Halo? Tepat sasarannya? Ya. Tepat sasaran? Ya. Tepat sasaran. Kalau anak yatim bagusnya beasiswa, perlengkapan sekolah, buat jajan, bayarin sekolahnya, beasiswa. Ada orang sedekah beasiswa kepada kaki jompo. Nenek mendapatkan beasiswa, belum mati. Kalau panti jompo bagus pokok, pampers, bagusnya biskuit, simpan di kamarnya 1 nenek 1 biskuit, supaya kalau tengah malam dia kelaparan dia buka. Oke, YouTube. Lanjut. Syarat sedekah ada 5. Ikhlas.
Maaf ya kalau saya ceramah jalan-jalan. Kalau saya duduk ngantuk begini semua. Tapi kalau saya jalan begini semua. Makanya khutbah Jumat nggak boleh panjang. Saran kalau ada pembaca kelamaan. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Jadi khutbah itu cuma 2 rakaat sholat. Karena salat zuhur 4 rakaat, salat Jumat cuma 2 rakaat. Berarti 2 rakaatnya ada di khutbah. Jadi khutbah itu tidak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat sholat. Saya kalau mau khutbah tanya imamnya berapa menit kira-kira imamnya Pak? Kira-kira saya 10 menit, berarti saya khutbah 9 menit. Nggak mau saya panjang. Banyak pembaca khutbah itu kepanjangan, udah nangis anaknya orang satu lapangan. Oh kalau saya khutbah itu sebentar, nggak ada yang tidur. Sepanjang saya khutbah tidak pernah ada yang tidur. Karena saya khutbah Jumat cuma 12 menit, 10 menit, pagi 8, 15. Orang belum tidur udah selesai. Lanjut, cuma saya kalau khutbah berapi-api, kayak memimpin peperangan. Ittaqullah, angkat Tuhan kepada kamu bukan. Kali ini pengajian, jadi aman. Lanjut. Syarat sedekah dari mana? Ikhlas. Yang terbaik, sasaran tepat. Ingat ya, sasarannya ya, sasarannya, sasarannya. Sedekah kepada yang tidak dikenal, pahalanya cuma 10. Tadi sedekah kepada yang dikenal, pahalanya 100. Bapak, pahalanya 100. Dibanding sedekah sama orang lain tidak dikenal, ini tetangganya Bapak yang disedekahkan. Ini pahalanya 100 ini. Selamat Pak. Mereka cuma lihat saya di TV. Tapi Bapak sudah bawa saya ke sini. Lalu hebatnya ini acara tidak pakai TV. Biasanya kalau ada acara pakai layar. Kasihan orang-orang datang ketemu saya untuk melihat pusat semula yang ada di TV. Tapi sampai di sini lihat TV lagi ya. Sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? 10. Sedekah kepada yang dikenal? Sedekah kepada keluarga 1000. Jadi banyak 1000. Makanya uang suami kasih istri semua. Seribu pahalanya. Ibu-ibu yang masakin suami, yang buatin kopi, teh, itu 1000. Siapa yang istri membuatkan kopi suaminya, pahalanya bagaikan puasa setahun. Kata ibu-ibu kalau begitu akan membuatkan 1 ember. Itu dapat pahala. Suaminya mencret. Nggak tidur sebulan. Karena wajib bagi suami menafkahi istri, tapi istri bukan wajib tapi sunnah. Pahala tambahan buat ibu. Jadi ibu tidak ada kewajiban memasak. Tidak ada. Yang wajib masak itu bapak. Karena bapak menafkahi, ibu cuma mendukung. Kalau ibu masak pahalanya banyak. Cuma ibu cuma satu tugasnya, taatlah kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh masak. Lanjut. Sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? Yang dikenal? Keluarga? Sedekah kepada anak? 10.000. Biayain anak, buatkan tabungan di BNI. Untuk masa depan anak, tak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah. Buatkan tabungan di BNI. Jamaah,
Lanjut. Sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? Yang dikenal? Kepada keluarga? Kepada anak? Jangan pelit sama anak ya. Biaya sekolahnya ya. Kasih apa ya? Kasih uang ya. Kasih makan anaknya ya. Ada lagi di atas itu 100.000 kali lipat pahalanya. Sedekah kepada orang tua. Itu bakti itu. Mahal itu bakti. Kalau orang tua berapa ribu? 100.000. Pandang wajah orang tua tersenyum, kau tersenyum, maka diberikan pahala bagian haji yang diterima. Maaf, saya punya 4 anak, saya tidak pernah marah sama anak. Karena saya tidak mau memarahi anak. Karena di Allah diri dan walidain, syukurlah syukur walidain. Ketika orang tua marah sama anak, berarti Allah juga luka sama anak kita. Jadi jangan pernah dimarahi anaknya. Anak tidak boleh dimarahin. Biar rekam nanti kasih ke mamanya. Jemaah, jemaah. Tahu lagi kepada yang tidak dikenal, yang dikenal, keluarga, anak, orang tua. Masih ada di atas 1 juta kali lipat pahalanya. Sedekah kepada ustaz. Sedekah kepada agama. Bangun masjid. Itu pahalanya mengalir. Maaf ya, saya jangan makan di acara. Saya membungkus. Kalau makan kan cuma 1 piring. Tapi kalau membungkus kan 1 rantang. Kita mulai ceramahnya ya Bu. Syarat sedekah ada 5. 1, 2, 3, 4. Tidak menyakiti. Jangan kita sedekah orang miskin dipermalukan. Orang miskin maju semua. Sakit hati dong. Jangan. Kalau perlu kau rahasiakan. Tangan kanan memberikan kiri tidak tahu. Jangan permalukan. Sesuatu yang dikeluarin kita yang antar. Jangan dia datang. Dia datang itu namanya santunan. Santunan itu kemuliaan, melunakkan hati, itu santunan. Kalau sedekah, anterin ke rumahnya. Jangan biarkan dia datang jadi pengemis. Haram pengemis. Tangan begini. Tapi ada orang minta begini tangannya. Minta nyebrang. Jangan biarkan tangan menada begini. Tangan ini hanya untuk diminta kepada Allah. Jangan kepada manusia. Siapa mengemis akan menghadap kepada Allah yang tidak punya dari muka. Jangan ya Bu. Jangan yang ada. Bu, sedekah dianterin. Jangan mempermalukan orang. Jangan menyakiti. Saya mau nanya, sesuatu yang dikeluarin kita yang lihat bawah atau yang datang? Kita yang. Kalau kita mau kita yang ke toilet atau toilet yang datang? Terakhir, syarat sedekah yang kelima, jangan diungkit, lupakan. Kita mulai ceramahnya. Tulis
jariah. Sedekah jariah ada 7. Ada 7 itu tahu sedekah jariah. Kalau sedekah jariah itu mengalir terus pahalanya. Usia kita cuma 60, 70, 80 lah paling tinggi. Tapi kalau sedekah jariah kita udah mati, dia mengalir terus pahalanya. Ada 7. 1. Masjid. Bangun masjid. Sumbang ke masjid. Sedekah jariah ada 7. Ya Allah, 1 korban kedua. Ada korban enggak? 1. Bangun masjid. Sedekah di masjid. Ada masjid lagi kerja, bangun sumbang. Itu kesempatan itu. 2. Wakaf. Wakaf. Ini masjid ya. Masjid ya. Semua yang dalam masjid ini udah berpahala besar ini. Sepanjang kipas itu berputar, yang pernah nyumbang kipas ini mengalir terus pahala. Yang nyumbang karpet berapa masalah dapat terus pahala. Makanya main itu, main masjid tidak boleh dipinjam. Itu main karaoke. Ada kebebasan khusus, pinjam main ke masjid tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua barang masjid tidak boleh keluar dari masjid. Tidak boleh. Jamaah. Ada acara pinjam banyak masjid, enak aja. Sekali aja pinjam tiangnya. Ustaz, gimana kalau ada timbulannya masjid udah mau dibuang? Beli supaya uangnya masuk ke masjid lagi. Oke? Yang kedua wakaf. Yang ketiga Quran. Mumpung Ramadan ini mau sumbang Quran masuk di masjid, orang banyak tidak dapat pahala. Kamu usahakan kalau mau ke masjid Quran, tulis namanya wakaf almarhum tulis atau tulis untuk masjid, milik masjid. Khawatir ada yang bawa pulang ke rumahnya. Gak sadar. Quran masjid 2 bulan. Kan niatnya orang pakai di masjid. Betul? Ulangi, yang pertama apa sih? Masjid itu dengerin, di padang mahsyar akan datang. Kali datang ke masjid semua yang pernah dibangun. Di pinggir Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kiri Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Baitul Maqdis. Dan mencari 3 golongan yang pernah menyumbangnya, yang pernah mengurusnya, selamat. Yang ketiga, yang pernah berjamaah di dalamnya. Bendahara. Mana bendahara? Nih. Kenapa begini? Rata-rata yang suka protes tidak ada sumbangannya. Lanjut. Terakhir karena waktu. Kita selesai dulu ya. Mohon izin saya harus pulang. Soalnya saya perlu dari sawit. Ada acara besok. Saya mau berjamaah di situ. Habis itu bisa ada orang digital. Saya harus datang. Doain. Jadi bungkus. Aman Pak, dia tahu nama saya. Saya bilang tadi, ingat ya, saya di sana, mau pulang malam. Lanjut. Apa yang
jalan. Ustaz, di kota supaya nggak bau. Nggak boleh jalan jalanan pakai air got. Itu najis. Orang pergi sholat kena itu. Pakai air apa? Air bersih. Betul. Lanjut. Jamaah. Masjid. Wakaf. Tuhan. Air. Saya dua. 6. Pohon. Menanam pohon. Tidak urusan yang berbuah atau tidak, semuanya pohon. Karena di pohon itu pasti ada semut yang bertengger. Pasti ada manfaatnya. Ini bagus mestinya. Ya Allah, banyak ular-ular kembali. Kalau nanam pohon itu luar biasa. Selama masih ada mengenai pohon itu, selama itu yang nanam itu dapat tahan. Dan dulu yang bayarin, yang beliin, itu tuh. Saya masih ingat Quran dulu itu kalau anak lahir ditanam ayatnya ada pohon. Jadi nanti kalau ditanya berapa dulu sama pohon. Orang dulu aktek lainnya pohon. Orang dulu itu pohon. Berapa umurnya? Saya seumuran sama pohon kelapa. Saya seumuran sama pohon beringin. Lanjut. Terakhir. Yang terakhir. Yang ketujuh. Sedekah jariah yang itu jalanan. Jangan bikin polisi tidur. Kalau mau bikin polisi tidur harus diisi sama Kapolsek. Nggak boleh. Kebayang nggak kalau 10 polisi tidur, penjual telur lewat 10 tuh. Orang hamil pecah ketuban. Orang bisu. Jangan mengalami jalan orang. Betul tidak? Kata lagi bersedekah dengan jalanan. Kok sedekah sama jalanan? Kalau ada yang butuh pertolongan, ya bantu. Kalau ada yang di jalan, berangkat. Baiklah, karena waktu kita baca doa. Udah ini udah serentak. Sampai jam kan pabriknya jam 6 lewat berapa? 18. 6:08. Lumayan, pakai dulu orang. Ini jam pulang ya? Saya sudah lihat besok di dalam banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Coba kasih hak yang masjid dengan baca tasbih 3 kali. Kata lagi masuk masjid, kalau tidak sempat salam sunat ke masjid ganti dengan tasbih 3 kali. Sebagai pengganti salam sunat ke masjid. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Innal ladzi farada 'alaika Qur'an rawatuka ila ingat ya, yang masuk masjid itu orang pilihan. Ada orang tidak terpanggil untuk masuk masjid. Bukan Anda tidak mau ke masjid, masjid yang menolak kau. Jadi coba ke masjid ya. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Ayo. Subhanallah wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ayat semua urusannya. Mudahkan ya Allah, asyaris. Mudahkan ya Allah,
dan zina itu masuk dalam bersama-sama dibiarkan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya mati dia mati dan zina ada di mana nanti kami hari. Ya Allah jangan jauh di bulan kepada kami. Tambah kalau nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Allah beri kami di syurga akhirat tapi benar-benar apian. Muliakanlah kami di akhirat. Tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikan kami kesehatan. Ya Allah, jadikanlah tahun yang melewati tahun ibadat kami diterima, dosa kami diampuni, berkailah kami di tahun yang akan datang. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Minta semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masing-masing dari penyanyi yang saat ini ada minta. Wabil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam. Jawab keadaan semua. Dan kami berusaha kami adai. Ya Allah tetapkan hati dalam agama. Ya Yesusnya amal semua sabir. Orang itu tetaplah dalam hidup. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, tambahkan kesabaran kami, kuatkan kesabaran kami. Doa istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Muhammad ampun dosa-dosa kami, kurang dosa kami, astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosa kami, kurang dosa kami. Mudahkanlah mulut antara orang yang akan berdosa untuk mau memaafkan kami. Silakan semua saling memaafkan. Yuk, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa dari Ustaz Maulana, terima kasih.